Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi dawil hidayati wal ibkar. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Paripurna Al-Manar yang Allah muliakan, sehat semuanya ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun cuaca tak menentu ibu ya, tapi tetap jaga kesehatan kita. Dan bapak ibu yang ada di live streaming, baik TikToknya punya Budes maupun ini Instagramnya Majelis Taklim Al-Manar. Sekarang tanggal berapa ibu semua? Udah 29. Tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan tahun 2023. Sebenarnya tahun, hari, waktu, pekan, bulan itu sesungguhnya bagi kita sudah sering kita lalui. Tapi terkadang kita lupa ibu, amalan hari yang kita lakukan di masa lampau, jika itu lebih baik dibandingkan hari ini, ternyata dia merugi. Saya ulangi ibu, jika kemarin hari Kamis misal, jika kemarin hari Kamis saja amalan yang kita lakukan itu jauh lebih baik dibandingkan hari Jumat, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang rugi. Tapi kalau sebaliknya kemarin dia melakukan sebuah amalan yang biasa, yang tidaklah terlalu meningkat, tapi di hari Jumat ini dia lakukan yang paling baik ibu, maka dia sesungguhnya orang yang beruntung. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi Allah itu panggil dengan kita panggilan tersantun. Lalu di ujung Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi kita itu ibunda, kita perhatikanlah apa yang kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi besok itu kita lakukan dengan cara mencerminkan masa lampau. Makanya ibu-ibu, dalam Al-Quran itu semuanya ceritanya masalah kisah saja bu, masalah kisah aja. Dulu ada orang yang suka sesama jenis disebut dengan kaum Sodom. Sekarang ada nggak? Ada. Besepah dulu kata orang Melayu. Dulu ada orang pemimpin yang zolim jahat. Sekarang ada nggak? Ada. Siapa namanya bu? Dulu ada pemimpin yang baik. Sekarang ada. Maka dalam Al-Quran itu ibu, satu surah itu berbicara tentang kisah. Makanya ada nama surah Al-Qasas, kisah-kisah. Maka hidup kita ini berkisah aja bu. Dulu ada pengajian seperti ini, bedanya nggak ada TikTok, nggak ada Instagram. Sekarang ada. Tapi semuanya substansinya sama, adalah majelis taklim. Nah, agar kita itu lebih baik daripada masa depan, maka kita harus muhasabah diri. Ibu tahu muhasabah diri bu? Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi introspeksilah diri kita sebelum kita mengintrospeksi orang lain. Hidup kita ini kadang ibu selalu mengoreksi hidup orang. Dia lupa hidup kita jauh lebih buruk misalnya dibandingkan orang lain. Berapa banyak orang mengomentari hidup orang, tapi hidup dia sendiri dia lupa. Padahal kita itu ditanya oleh Allah adalah diri kita. Iya betul bu ya? Bukan diri orang. Maka kata Nabi, introspeksilah diri kita. Nah, ibu kalau kita renung-renung lah kegiatan kita selama 1 tahun ini, kira-kira masih ingat gak ibu? Kegiatan yang baik-baik lah, masih ingat gak? Jangan yang buruk-buruk dulu, masih ingat yang gak baik-baik? Contoh, kita itu setiap Jumat jam 2 sering datang ke masjid ini, namanya majelis taklim. Maka perbuatan ini bunda harus kita lanjutkan juga ketika kita nanti di tahun 2024. Jangan sampai ini stagnan berhenti.
Berapa banyak sekarang majelis taklim yang saya temui itu sudah bubar. Sudah bubar apa? Berantem sama satu dengan yang lainnya, kelahi, Bu. Nah, saya mau tanya, ibu pergi ke sini udah izin nggak sama suami yang udah punya suami? Udah izin nggak? Ah, kemarin viral tuh di TikTok tuh. Ternyata suaminya marah-marah sama istrinya. Istrinya karena sering ikut ngaji, marah pula sama suami. Ternyata dia ilmunya nggak bermanfaat. Apa kata istrinya? Masa abang nggak mengizinkan adik untuk berikan pengajian, berceramah, atau pergi ikut mendengarkan ceramah? Kata dia. Boleh, tapi kalau seandainya pergi tanpa izin dengan suami, kira-kira majelis taklim ini berkah atau tidak? Nggak berkah. Minimal ibu yang sudah menikah, WhatsApp. Kalau misalnya jauh suaminya bekerja, izin dulu sama suaminya. Atau mau pergi ke rumah ini, kira-kira lauk di rumah udah masak belum? Hah? Jangan sampai di rumah jam 4 nanti pulang suami dari kerja yang PNS, misalnya pas buka nggak ada lauk, akhirnya berantem. Atau misalnya banyak majelis taklim berantem gara-gara bicara tentang sesuatu orang yang tidak punya. Contoh, misalnya teman sebelah belum punya suami, dia bilang cerita tentang suami dia keren, ganteng. Padahal teman sebelahnya belum punya suami. Atau dia bicara tentang mobil ibu, padahal temannya belum punya mobil. Jangankan punya mobil, motor aja nggak mau dia beli, atau nggak sanggup dia punya. Maka dia cerita tentang kendaraan. Maka jangan cerita kendaraan kepada teman kita di sebelah belum punya kendaraan. Jangan bicara perhiasan dan tampakkan perhiasan kepada teman kita yang ternyata sulit untuk membeli perhiasan. Dan jangan ceritakan pasangan kepada orang yang ternyata belum punya pasangan. Dan jangan cerita tentang anak kepada orang yang belum punya anak. Berapa banyak nih Bu cerita tentang anak. Saya tuh menikah 6 tahun Pak, Bu. Selama 6 tahun tuh belum dianugerahkan oleh Allah keturunan. Sekarang anak usia 1,5 tahun. Selama 6 tahun tuh banyak aja cerita ibu-ibu tuh. Ustadz kok lama betul dapat anak Ustadz. Ustadz gak coba madu ini, udah saya coba dah Bu, saya bilang. Ustadz gak minum susu yang ini, saya coba dah. Ustadz gak coba mandi hujan bersama, udah saya coba dah mandi hujan bersama. Apalagi Bu, cuman satu yang belum saya coba, bayi tabung. Tahu bayi tabung? Bayi tabung tuh nabung dulu, baru punya bayi. Mahal gitu. Saya punya teman Bu, kemarin ceramah di Pandau, teman saya 9 tahun belum punya anak. Saya tanya dia, ternyata dia program bayi, rumah sakit di Jakarta, tempat Irwan Syah kemarin. Saya tanya, Pak Deki berapa kemana Pak Deki? 100 ada. Senyumnya lebih Ustaz, itu mahal juga nih saya hati. Nah, jadi jangan cerita anak kepada orang yang belum punya anak. Siapa sih nggak punya, pengen punya anak? Semua kita kan pengen kan. Tapi karena memang qadarullah, Allah belum izinkan, maka doakan. Kadang udah punya anak, dilihat anaknya kurus, kok kurus kali anaknya, dah salah lagi. Gemuk anaknya dibilang kok gemuk kali anaknya, kan gitu kan? Maka serba salah. Ini hati-hati lisan ini. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak majelis taklim berkelahi, akhirnya bubar karena cerita masalah dunia, bukan akhirat diceritakannya. Ini saya punya true story ini. Jadi adalah anak perempuan kelas 6 SD Bu, kelas 6 SD. Maaf, badannya agak sedikit gemuk, ya kan? Agak sedikit gemuk. Sering dah saya ceritakan ini. Akhirnya ketika lebaran dia selalu diceritain sama tante-tantenya. Namanya Najlah. Najlah, kok banyak kali makan kamu Najlah? Padahal dia memang lapar kan, bukan? Akhirnya dia sikit-sikit lah makan. Sampai di rumah dilanjutkannya makannya. Memang dia suka makan anaknya kan. Akhirnya Bu, puncaknya Najlah ini pergi ke mall sama orang tuanya, ketemu dengan seorang ibu yang menggendong anak balita bawah 5 tahun. Bawa atau pegang balon. Jadi anak ini megang balon. Jatuhlah balon nih. Karena Najlah ini anak bayi, diambilkannya ibu balon punya anak yang jatuh ini, diambilkan. Dikasihnya kepada ibunya. Apa kata ibunya? Perhatikan ibu. Kata ibunya kepada Najlah ini, makasih ya tante, kata dia. Harusnya betul apa Bu? Yang betul apa? Makasih ya kak, atau makasih ya dek, kan begitu kan? Karena dia kakak atau yang pada adiknya daripada ibunya. Atau kenapa kakak? Karena anaknya balita, kan begitu kan? Akhirnya apa yang terjadi Bu? Selesai itu, saya tahu dari istri saya, dia pandang kaca cermin di kamarnya. Lalu dia katakan, setua itukah wajah aku atau badan aku? Sampai-sampai orang bilang tante.
Akhirnya dia ambil, dia kebetulan di kamarnya ada pisau silet bu, ada pisau silet. Dia goreskan langsung urat nadinya sampai mengeluarkan darah. Berharap agar badannya kurus. Bayangkan dulu. Gara-gara apa? Mulut kita tak selesai. Itu kata orang, istilah orang Minang, pelamak bicaro aja. Tapi memang pelamak bicaro bisa menyakitin orang lain. Makanya saya doakan istiqomah majelis taklim ini, ya. Semoga dengan majelis taklim ini berkelanjutan tahun-tahun yang akan datang. Tapi jangan sampai gara-gara majelis taklim ternyata banyak mengundang maldharat. Minimal aja nih Bu, minimal aja grup WhatsApp Ibu misalnya. Lihatlah, kalau seandainya grup tersebut banyak mengandung manfaat bagi kita, biarkan bertahan kita. Tapi kalau seandainya grup WhatsApp tersebut ternyata di situ isinya membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik tinggalkan. Mohon maaf ya, izin saya meninggalkan grup. Bilang aja memori penuh, selesai. Daripada kita mengundang dosa. Nah, kita berkumpul di sini nih Ibu, kita berharap agar majelis taklim Ibu ini diberkahi oleh Allah. Jangan sampai gara-gara majelis taklim ternyata di situ murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muhasabah kita pertama. Jadi harus tingkatkan kita majelis taklim. Majelis ini asal katanya jalasa Ibu. Jalasa itu artinya duduk. Taklim menimba ilmu. Jadi orang duduk menimba ilmu. Ibu sekarang duduk lagi menimba ilmu. Maka disebut majelis taklim. Ibu lagi duduk, saya lagi duduk, disebut majelis taklim. Tapi alhamdulillah yang banyak tuh majelis taklim ibu-ibu ya. Majelis taklim apa-apa tak ada orang saya dengar. Nah, tapi karena memang ibu ini pondasi agama. Ada ibu jari, ya Bu ya. Ada ibu jari, ada ibu kota, ada ibu negara. Makanya besok pilih pemimpin yang punya ibu negara. Jangan tak ada ibu negara. Kemudian apa lagi? Ada ibu apa lagi? Nah, pokoknya banyaklah ibu-ibu, termasuk ibu majelis taklim Al-Manam ini. Yang pertama. Yang kedua Ibunda, muhasabah kita 2023. Dulu tanggal 26 Desember 2004, masih ingat gak kejadian apa? Tsunami. Dan kejadian tsunami itu kita ternyata diberikan pesan tersirat sama Allah. Apa pesannya? Sebanyak itu bangunan yang hancur Ibu, bayangkan di Aceh itu bangunan yang hancur, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bangunan yang masih berdiri kokoh. Tahu bangunan apa? Ada masjid Rahmatullah di dekat Aceh besar. Saya sudah sampai di situ. Ada masjid yang paling populer namanya Masjid Baitur Rahman di pusat ibu kota Banda Aceh. Ini ternyata Allah memberikan pesan bahwa ketika terjadi apapun bencana yang ternyata itu di luar nalar kita, maka kembalilah kepada masjid. Jangan sampai masjid ini ditinggalkan Ibu. Kemarin saya sebulan lalu ceramah ada di Masjid Duri. Pengurusnya berkelahi gara-gara memposisikan saf masjid Bu. Jadi ini karpetnya ini kan sudah seperti ini, rapi ini kan. Akhirnya berkelahi, dibilang kita ini nggak sesuai dengan arah kiblat. Kenapa Pak Haji katanya? Karena udah sering gempa maka agak belok sedikit, lempengan bumi ini agak bergeser. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Karpetnya udah bagus nih Bu, ternyata ditambah lagi tambahan garis apa itu ya? Pokoknya ada garis yang kecil itu. Akhirnya mereng ke kanan. Padahal karpetnya udah rapi, akhirnya dibuat mereng ke kanan. Kan jelek jadi karpetnya kan? Gara-gara apa? Kurang daripada ilmu agama. Kenapa kok nggak dari awal masjid itu disetting? Ibu, saya sampaikan, kita di Indonesia ini sholat itu kalau menurut guru saya, dosen saya ilmu falak, ilmu perbintangan, kalau kita memang betul-betul pas Ka'bah, tak ada di Indonesia nih. Makanya orang Indonesia ini sholatnya menghadap kiblat. Kiblat itu menghadap barat, kan begitu. Orang yang di Mekah menghadap Masjidil Haram. Orang yang di Masjidil Haram baru menghadap Ka'bah. Jadi kalau kemarin ibu yang haji atau umroh, ada nggak kira-kira pas sholatnya menghadap Ka'bah? Nggak ada, saya yakin. Tahun lalu saya jadi petugas haji di Provinsi Riau. Ketika kita di Terminal Syed Ali, nggak pas kok ke Ka'bah atau di tempat Baitullah, nggak pas. Tapi kami itu sholatnya menghadap Masjidil Haram. Yang di sana aja menghadap Masjidil Haram Ibu. Apalagi kita yang jauh ini.
Maka ketika kita sholat, yakini saja kita menghadap Ka'bah atau kiblat. Makanya ibu tadi sholat zuhur, apa niatnya? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Kan begitu kan? Jika ada mereng-mereng sedikit, kita tetap menghadap kiblat. Dan jangan pula gara-gara itu berkelahi, akhirnya masjidnya buat mereng. Ada pula lagi masjidnya itu tutup. Gara-gara apa? Pengurusnya terjadi dua kubu. Jadi tak partai aja dua kubu doh, Bu. Masjid pun dua kubu sekarang. Tak hanya partai aja doh, Bu. Masjid pun sudah menjadi dua kubu. Nah, jadi saya berharap ibu-ibu senantiasa memakmurkan masjid. Kemarin ada bapak-bapak nanya ke saya, Ustaz, saya punya istri, kata dia. Baguslah Pak, saya bilang. Kenapa? Istri saya sudah jarang ke masjid. Kenapa dah jarang ke masjid? Dia dengar ceramah. Ada yang bilang bahwa perempuan ini tidak ada dalilnya datang ke masjid sholat jamaah. Lalu saya bilang, itu dalilnya ketika zaman sebelum Nabi hijrah, zaman amul fitnah. Jadi lihat dulu asbabul wurudnya hadis itu. Memang Nabi ibu pernah bilang bahwa perempuan dilarang keluar rumah. Kenapa? Karena zaman itu fitnah kaum perempuan luar biasa. Ketika mau keluar, apa kata kafir Quraisy? Nah, lihat tuh, umatnya Muhammad, dia nggak pakai nabi. Umatnya Muhammad tengok tuh kerjaannya menggoda laki orang aja, difitnah. Ketika mau pergi ke pasar, difitnah juga ibu. Apa kata orang kafir Quraisy? Lihat tuh umatnya Muhammad, tengok tuh kerjaannya menggosip aja kerjaannya, difitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Dilarang kaum perempuan keluar rumah. Terus gimana kalau seandainya mereka mau sholat? Cukup di rumah saja. Tapi fitnah itu dah lama berlalu ketika Nabi sudah menaklukkan Mekah atau yang kita kenal dengan Fathul Mekah. Ketika Nabi menjadi panglima, menjadi nabi, menjadi rasul, maka Nabi menjayakan Islam, maka kembalilah hadis Nabi yang baru. Makanya dalam hadis itu ada qaul qadim, perkataan lama, ada qaul jadid, ada perkataan baru. Apa kata Nabi? La tamna'u imallaha masajidallah. Wahai bapak-bapak, jangan larang istrimu, jangan larang ibumu, jangan larang anak perempuanmu untuk datang ke masjid sholat secara jamaah. Jadi ibu kalau sholat di masjid secara jamaah bagus, hebat, oke, keren. Nah, tapi ibu, ini hadis ini jangan pula ditafsir tekstual. Kenapa? Saya kemarin lupa ceramah, akhirnya ada majlis taklim ibu-ibu. Zuhur tuh jam 12.30. Jam 12.10 waktu itu masih baru-baru. Jam 12:10. Akhirnya karena dia dengar ustadz nih bahwa harus datang ke masjid sholat jamaah, dia nggak mau masak. Ketika pergi ke masjid, apa yang terjadi? Suami datang istirahat, mau makan, dilihat dapur tak ada makanan. Akhirnya berkelahilah suami istri gara-gara istrinya ini datang ke masjid tidak mempersiapkan apa keinginan daripada suami. Jadi maksud saya begini ibu, tetap taat itu sama suami. Tapi ketika sudah selesai tugas ibu sebagai istri, maka apa salahnya datang ke masjid sholat secara jamaah. Paham ibu ya? Jangan sampai dikambing hitamkan majlis taklim, dikambing hitamkan masjid gara-gara kita tidak taat sama suami. Nah ini yang sekarang banyak terjadi. Mereka menyalahkan masjid sholat jamaah, menyalahkan majlis taklim. Kenapa? Lebih baik datang di sini dibandingkan melayani suami. Ini tak betul. Melayani suami tetap juga dilakukan, melaksanakan atau beribadah kepada Allah juga tetap dilaksanakan. Makanya masjid itu bu, asal katanya sajadah. Tahu sajadah? Sajadah itu waktu kita sholat ada namanya sujud. Jadi disebut sajadah. Kenapa kok disebut dengan sajadah? Karena sholat itu yang paling dekat gerakannya di saat kita sujud. Di saat kita sujud. Nah sujud itu ibu 7 rukunnya yang mesti nempel ke lantai. Jika ketujuh ini tak nempel maka batal sujudnya. Apa itu? Yang pertama kening. Jadi kening ibu tuh harus kena ke sajadah atau ke lantai. Itu yang pertama. Yang kedua 2 telapak tangan, kanan kiri, dan 3 ada. Kemudian apa lagi? 2 lutut, kanan kiri, 5. Kemudian apa lagi? 2 telapak kaki bagian kanan, kanan kiri, udah 7. Jadi 7 ini mesti nempel ke lantai.
Kalau 7 ini nggak nempel, maka batal sholat kita atau sujud kita. Kalau hidung nggak Bu, sunnah. Kenapa sunnah hidung? Karena Nabi tahu hidungnya Majlis Ta'lim Al-Manar, ibu-ibunya pesek-pesek. Jadi kalau nggak kena kesetan tetap sah. Jadi jangan dipaksa macam pesek. Kalau orang Arab itu jelas mancung-mancung kan. Tapi ibu jangan ditafsir secara tekstual. Saya pernah dimarahin lagi bapak-bapak. Ustaz, saya selama ini sholatnya nggak nempel ke lantai. Lama saya merenung, apa yang salah saya sampaikan. Lupa datanglah pengurus masjid. Ustaz, bapak tuh sholat di pojok pakai alat bantu kursi. Ketika imam sujud dengan sempurna, bapak itu sujud pakai isyarat. Jadi dia sujud, imam ini dengan sempurna, dia pakai alat bantu kursi, pakai isyarat. Kira-kira ibu sah nggak sujud bapak ini? Sujud bapak ini tetap sah. Kenapa? Beliau saja yang memiliki kekurangan masih mau melangkahkan kaki ke masjid, apalagi kita yang sempurna sehat badan ini. Maka langkahkanlah kaki ke masjid. Karena kita selalu ke masjid, tahun depan pun atau besok pun atau nanti pun tetap juga melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa begitu ibu? Jadi jangan dipikir Masjid Paripurna Al-Manar ini nanti berhenti sampai di sini aja ibu. Enggak. Nanti ibu, masjid ini idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, gunung-gunung kal ihnil manfus, seperti bulu domba yang bertaburan, hancur semuanya. Apa yang terjadi? Nanti tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu naungan yang Allah berikan, rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Apa maksud terpaut ke masjid? Kira-kira kalau ada waktu azan, dia resah kalau nggak datang ke masjid. Apapun caranya, mau pakai motor dia datang, mau pakai mobil dia datang. Itu orang terpaut. Ibu pernah nggak merasakan kalau safar, lagi musafir di perjalanan belum sholat, rasa-rasa macam ada yang kurang nih. Kira-kira sering nggak pernah merasakan itu? Berarti ibu sering melaksanakan sholat. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, dia biasa aja. Tapi kalau orang sering sholat, ibu liburan pergi, kalau belum sholat, lewat sholat, rasa-rasanya ada rasa nggak nyaman, ya kan begitu kan? Pastilah ibu merasakan. Nah, orang yang seperti ini terpaut di masjid. Ketika dia terpaut ke masjid, maka Masjid Paripurna Al-Manar ini menjelma seperti perahu yang besar. Oh, dilihatnya ada ibu Fulanah binti Fulan yang selalu datang ke masjid. Tak hanya datang ke masjid, dia sering mendengarkan kajian ilmu. Tak hanya mendengarkan kajian ilmu, dia sholat secara jamaah. Maka masjid ini akan memanggil ibu, sini kami bantu. Pada saat matahari itu dekat sekali panasnya luar biasa, maka orang ini merasakan nyaman seperti siang hari ini kita merasakan nyaman di tempat ini. Tapi kalau ada orang tak pernah sedikit pun kepalanya sujud di masjid, maka jangan harap masjid ini akan ingat kepada orang tersebut. Sama nih ibu, saya mau tanya, ibu kalau seandainya ada orang datang bertamu ke rumah kita ibunda, datang tiap hari dia datang ibu, kemudian tak hanya datang dia bawa makanan, dia bawa minuman, kira-kira kita ingat nggak dengan orang tersebut? Ingatlah. Kenapa? Datang tiap hari, bawa makanan, bawa minuman sama kita. Sama masjid ini ibu, kita tak hanya datang tiap hari, kita sholat jamaah, zikir kita sini, maka demi Allah masjid ini akan ingat kepada kita. Maka momentum akhir tahun 2004 kemarin itu sebenarnya memberikan pesan buat kita bahwa jangan tinggalkan masjid. Karena masjid itu merupakan kegiatan pusat kegiatan umat. Peradaban umat ini munculnya di masjid. Di Universitas Al-Azhar itu bu, itu awalnya dari masjid bu, dari masjid. Akhirnya sekarang berkembang jadi universitas dan banyak orang mendapatkan beasiswa dari situ. Jadi apa yang kita lakukan kemarin, ibu rajin ke masjid. Ustadz, boleh nggak kami majelis taklim kami di rumah-rumah? Boleh. Tapi kalau mau mencari afdol di masjid, kan ada nih yang lebih afdol. Tapi bukan berarti kalau kemarin ada majelis taklim di rumah, bukan berarti majelis taklimnya tak sah. Bedakan ya bu ya antara sah sama afdol. Apa maksud sah sama afdol? Contoh, ibu sholat di masjid secara jamaah asar nanti, itu sah atau tidak? Sah plus afdol. Namun bukan berarti teman kita yang sholat asar nanti di rumah jangan pula bilang, sholat kamu nggak sah di rumah. Kenapa? Lebih sah kami. Nggak boleh. Mereka di rumah itu sholatnya tetap sah.
Tapi kalau mau mencari yang lebih afdol, maka lebih afdol kita yang sholat di masjid. Tapi sekali lagi, bukan berarti yang sholat di rumah tak sah. Dia sah, tapi kalau mau mencari yang lebih utama adalah yang di masjid. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga yang harus kita pertahankan, Ibu, ini dia. Kejadian yang 2023, sebenarnya nggak kejadian 2023 ini aja. Tahun-tahun sebelumnya juga sering terjadi. Apa dia? Kejadian yang dialami saudara kita yang ada di Palestina. Ibu yang Allah muliakan, kejadian ini sebenarnya memberikan pelajaran buat kita tentang solidaritas sesama kita. Solidaritas yang kuat sesama kita. Bayangkan Ibu, jutaan, miliaran, mungkin miliaran orang yang ada di dunia umat Islam ini berkumpul memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, perlu saya sampaikan ibunda yang bahagia, Palestina itu pertama, dia itu negeri yang Allah berkahi. Itu yang paling pertama poinnya. Mana buktinya? Nabi doa. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Syam. Bukan fi marzaqtana kita mana itu mau makan. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. 3 kali Nabi doa begitu. Negeri Syam itu dulu namanya Syam, sekarang 4. Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Jadi Nabi itu doakan di Palestina itu negeri yang Allah berkahi. Dikuatkan dengan ayat Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Negeri yang kami berkahi. Jadi Ibu, berkah itu yang kita minta. Ayo Ibu, saya mau tanya, pertama kali masuk masjid ini kita bilang apa tadi? Kita bilang Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan. Kita minta berkah. Tadi makan kita baru bilang semoga dapat berkah. Apa kita bilang mau makan tadi? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kita bilang berkah. Saya tadi mengawali ceramah ini, saya minta Ibu semua tolong balas keberkahan saya. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat Ibu semua, kerahmatan dan keberkahan. Lalu Ibu balaslah, selamat juga Ustaz Subriya, rahmat juga dan berkah. Nanti ketika kita sholat asar, Ibu waktu tasyahud minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberkahi. Apa kita bilang? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Hafalkan Bu ya? Yang itu tuh Bu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Oh, kenapa Ustaz kok kita bilang keberkahan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad udah meninggal dunia. Betul. Tapi kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim. Nabi itu hidup, tapi dimensi kehidupannya berbeda dengan dimensi kehidupan kita. Jadi ketika Ibu ini tadi sholat, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi jawab, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Abdul Qusay mendoakan yang sama wahai ibu fulanah binti fulan. Senang gak Bu didoakan Nabi? Senanglah. Jangankan doakan Nabi, teman-teman sebelah aja doakan senang kita kan. Assalamualaikum Bu Hajah, belum tahu kita tahajud kita belum kan, tapi didoakan Hajah kan, senang kita kan. Sehat Bu Hajah, sehat alhamdulillah, makin cantik aja nih ya, sehat kita kan. Senang kita kan. Ini jangankan teman kita, Nabi yang mendoakan. Nah, jadi Palestina itu negeri yang Allah berkahi. Itu yang poin pertama. Yang kedua, keutamaan Palestina itu apa dia? Tidak ada satu tempat, tidak ada satu momentum, tidak ada satu waktu, tidak ada satu masa di mana di situ seluruh para nabi Allah kumpulkan sholat secara jamaah, kecuali di Baitul Maqdis. Kapan dia? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi mau Mi'raj, apa yang terjadi? Nabi SAW menjadi imam di belakang Nabi seluruh para Nabi. Ibu tahu jumlah Nabi itu berapa? Kata para ulama sepakat Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi.
Dari 124.000 nabi yang menjadi rasul 313 rasul. Tapi yang wajib kita imani jumlahnya hanya 25 nabi. Dari 25 nabi ada nabi yang diberi julukan ulul azmi. Jumlahnya 5. Dan 5 itu ada penutup nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan waktu itu Nabi jadi imam, di belakangnya Nabi Adam dalam keadaan hidup meskipun sudah meninggal, tapi Allah izinkan hidup. Nabi Nuh dalam keadaan hidup, Nabi Isa Allah turunkan lagi. Dan mereka semua sholat secara jamaah, dan imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Palestina, Baitul Maqdis. Berkah negeri itu. Kemudian apa negeri itu yang berkah? Ternyata ibu yang Allah muliakan, al-ardul mahsyar wal mahsyar, tanah yang nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar adalah di titik kumpulnya. Kata para ulama, kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpullah seluruh manusia. Mula dari manusia pertama sampai manusia terakhir, titik kumpulnya ada di negeri Syam. Bayangkan kalau orang berkumpul, lalu tanah Syam tersebut akan mengatakan, kau gak boleh datang ke tempat ini. Kenapa? Karena dulu kau tak pernah mendoakan negeri ini. Sedih gak diusir dari tanah tersebut? Sedih. Jangankan di sana, di dunia aja bu, kata Allah, pergi dari bumi Allah. Mau pergi ke ujung barat, tetap itu bumi Allah. Mau gali pun tanah di bawah kilometer, berkilo-kilometer, tetap itu bumi Allah. Jadi kalau dibilang Allah, jangan injakkan bumi Allah, itu manusia yang terlaknat, rugi. Nah, jadi tanah Palestina itu nanti titik kumpulnya orang berkumpul di padang mahsyar. Tapi bumi ini sudah bumi Allah yang sudah Allah ganti. Tak ada lagi gunung, tak ada lagi matahari, flat, tapi titik kumpulnya di Palestina. Apa maksud saya ibu? Saya ingin pesankan dengan momentum Palestina nih, ibu tolong jangan jadikan 1 rupiah uang kita kembali kepada orang Yahudi. Saya sedih kemarin lihat di medsos, Burger King diskon besar-besaran. Ini di Benden dah Bundes ini. Diskon besar-besaran. Apa yang terjadi? Akhirnya yang ngantri ibu-ibu pakai jilbab, orang Islam. Bayangkan. Ibu yang Allah muliakan, sediskon-diskonnya mereka tetap mereka untung. Serius saya bilang. Gak ada yang namanya pengusaha itu tak untung, semuanya akan untung. Semua pasti untung. Mau besar pun mereka itu diskon, tetap mereka untung. Itu baru fitnah Dajjal, belum Dajjal sesungguhnya lagi. Dajjal sesungguhnya gimana? Dajjal sesungguhnya itu ketika musim paceklik, tahu paceklik? Kering kerontang, panas, tak ada listrik. Kita ini butuh listrik bu. Handphone 2%-nya pusing paling cari colokan. Ibu masak rata-rata orang Pekanbaru masak nasi pasti pakai listrik, rice cooker. Kecuali di kampung-kampung. Ibu dinginin lauk, di listrik di kulkas. Ibu ngambil duit di ATM butuh listrik. Ibu ngisi SPBU butuh listrik. Saya pernah ngantri panjang tuh bu. Pas giliran saya mati lampunya. Maaf pak ya katanya, lampu kita listrik kita mesin kita mati. Bayangkan tuh, saya udah ngantri panjang-panjang, pas giliran saya mati lah listriknya. Butuh listrik. Semua kita butuh listrik. Tak ada yang tak butuh listrik. Tapi nanti ada masa di akhir zaman orang tidak lagi butuh listrik. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, gimana nanti orang beriman bertahan hidup? Maka kata Nabi, orang beriman bertahan hidup dengan zikrullah, berzikir, dia akan kenyang. Ibu sebenarnya udah merasakan, ibu bulan puasa kan 12 jam kita nggak masak kan bu, nggak makan kan, tapi kenapa kok kenyang aja? Ibu kan baca Quran pelan, ibu zikir, kenyang, hilang haus, kan gitu kan? Nanti di akhir zaman 40 hari 40 malam, musim dukhon, kabut asap, tak ada listrik, maka orang beriman itu dia berzikir dengan mengenyangkan badannya. Tapi orang munafik dan kafir, ketika turun Dajjal, dia tunjuk tanah, tumbuh pepohonan plus buah-buahnya. Dia tunjuk langit, turun hujan. Maka saat itu apa yang terjadi? Orang-orang munafik dan kafir, dia sujud kepada Dajjal. Kenapa? Karena bagi dia Dajjal ini sang juru selamat. Maka disebut dengan Al-Masih Dajjal. Kita orang beriman berdoa supaya dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Makanya imam kalau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, jauhkan kita dari fitnahnya si penjuru selamat bagi orang kafir, yaitu Dajjal.
Jadi ibu, saya pesankan ibu ya, tolong 1 rupiah ini ibu kembalikan kepada kita umat Islam. Jangankan kita umat Islam, Bu. Orang Yahudi saja, $1 saja, dia betul-betul uang ini kembali kepada orang Yahudi. Saya pernah dengar ceramah Ustadz yang mengatakan ada seorang Yahudi mau pergi ke bandara nih, Bu. Lalu dia check out dari hotel. Dia pesanlah sama karyawan hotelnya untuk carikan taksi. Lalu karyawan hotelnya pergi cari taksi. Datang taksi pertama kosong, gak mau dia masuk. Padahal kosong. Datanglah taksi kedua kosong, gak mau dia masuk. Datang taksi ketiga sampai ke-9 kosong, gak mau masuk. Pas taksi ke-10 barulah orang Yahudi ini mau masuk taksi ini. Sebelum masuk, pegawai hotel bilang, "Pak, saya mau bertanya, penasaran saya, kenapa Bapak kok taksi 1 sampai 9 gak mau masuk? Padahal kosong." Apa kata orang Yahudi ini, Bu? Taksi 1 sampai 9 saya tidak tahu CEO-nya siapa, saya tidak tahu ownernya siapa, saya tak tahu pemiliknya siapa perusahaan ini. Tapi taksi ke-10 saya tahu perusahaan ini yang punya orang Yahudi. Apa maknanya? Orang Yahudi saja, Ibu, 1 rupiah, $1 itu betul-betul kembali kepada orang Yahudi. Kenapa kok kita di Indonesia, umat Islam terbesar, terbanyak di dunia? Kalau populasi dunianya, kita ini nomor 3, kalau nggak salah 3 apa 4. China, India, Amerika, kita keempat. Kalau Islam terbanyak kita Indonesia. Kenapa nggak uang kita ini kita kembalikan kepada umat Islam? Kenapa kok harus kita kembalikan ke produk-produk yang justru produk tersebut membunuh saudara kita umat Islam? Ibu nggak sampai sekarang, Ibu, enggaklah kita sedih, Ibu, memperhatikan saudara kita di Palestina dibunuh secara membabi buta. Tadi malam barusan saya lihat anak perempuan gadis 13 tahun diperkosa sama Zionis Israel, tentaranya. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang ayah yang pakai sorban merah, mungkin Ibu pernah lihat, memeluk anaknya yang sudah meninggal syahidah. Maka diputarlah sama netizen video lamanya. Ternyata anak ini setiap pagi menyambut ayahnya dengan senyuman, menyambut ayahnya dengan gembira, riang gembira. Tapi ternyata anaknya sudah meninggal menjadi syahidah. Dipeluknya anaknya. Apa yang terjadi kata ayahnya? "Aku gak mau menguburkan anakku ini. Kenapa? Biarlah aku juga mati." Akhirnya teman-teman sekitarnya mengingatkan dia, "Istighfar karena anakmu sudah berada di surga." Akhirnya dia minta ampun, taubat kepada Allah, dan dia rela ikhlas menguburkan anaknya yang sudah dibunuh oleh Zionis. Tidakkah kita sedih itu, Ibu? Atau seorang anak kecil yang menggali bangunan yang runtuh, Ibu, berharap agar ayah dan ibunya ada di dalam, padahal ayah dan ibunya sudah syahid, sudah meninggal dunia. Atau ceritanya Ustadz Muhammad Hussein Gaza, ada orang Gaza yang dipaksa pindah dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Di perjalanan ibunya ini menggendong anak bayi, balita bawah 5 tahun. Yang namanya anak bayi, Ibu, memang karena haus, panas, menangis. Maka terganggu sama kuping orang tentara Zionis. Akhirnya anak bayinya dibunuh di depan mata kepala ibunya. Tergeletak anaknya, Bu. Akhirnya ibunya ini mau mengambil, nggak berani. Kalau diambilnya dia juga dibunuh. Tidakkah tega kita, Ibu? Maka tolong saya pesankan, Ibu, ini pesan saya, bahwa nggak banyak Ustadz bicara tentang, Ustadz kalau bicara tentang ibadah biasa saja, kata Muhammad Nasir. Kalau naik level lagi bicara ekonomi syariah, maka mulai diganggu. Kenapa orang tersebut terganggu? Tapi kalau udah bicara politik Islam naik lagi, maka dibunuh karakternya. Maka ini moral saya, tolong Ibu, 1 rupiah kita kembali kepada umat Islam. Sekarang mau saya tanya, Ibu, kalau tidak makan McD, kira-kira mati nggak, Ibu? Saya langsung aja disebut produknya. Enggak kan, masih ada opsi lain kan? Masih ada rumah makan Padang, masih ada kedai-kedai di tepi jalan, masih ada UMKM yang harus kita support kan? Bapak-bapak atau ibu-ibu ngopi, kalau tidak ngopi di Starbucks, kira-kira mati nggak? Enggak kan? Masih ada opsi lain kan? Masih ada teh talua kan? Masih ada kopi hitam kan? Masih ada tempat-tempat kopi kenangan. Masih ada opsi pilihan lain kan? Ibu kalau makan Burger King, kalau nggak makan kira-kira mati nggak? Masih ada pilihan lain kan? Masih ada Sabana kan? Masih ada ayam geprek kan? Kan masih ada opsi lain, pilihan lain kan? Ibu kalau nggak nyuci pakai rinso, kira-kira ada nggak opsi lain? Masih ada kan? Masih ada sabun batang yang warna hijau itu kan, sabun legend. Masih ada, ya usah telepon dulu. Masih ada pilihan lain kan?
Artinya apa? Jika masih ada pilihan lain, maka kita gunakan pilihan lain tersebut. Lalu ada bilang, Ustaz kan pakai TikTok, Ustaz kan pakai Instagram, Ustaz kan pakai handphone buatan mereka. Ini maka berlakulah dalam kaidah pokok fikih. Apa dia? Ad-darurah tabihul mahfuzat. Jadi kalau darurat, tidak ada opsi lain, pilihan lain, kita terpaksa pakai ini, maka pakai ini. Supaya untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, menggambarkan ratusan bahkan ribuan produk Yahudi yang lainnya. Ini kadang saya sedih, Bu. Saya pernah kemarin belanja di pasar Cipuan nih. Beli pisang satu sisir. Berapa nih, Bu? Saya bilang 20.000 Pak, katanya. Udah saya beli. Pas bungkus datang ibu sebelah ke bahasa Minang, "Baraci koni," katanya. 20.000. Tak bisa 10.000 koni, katanya. Dalam hati saya, ini penawaran sakaratul maut nih namanya. Takkanlah jadi milioner lah gara-gara uang 20.000 kita kan? Udahlah langsung aja kasih 20.000 selesai. Kenapa? Saya mau tanya ibu. Ibu kalau belanja di Living World, di Mall SKA, kira-kira nawar nggak ibu? Nah, kenapa nggak di tempat kedai orang Islam juga itu yang kita lakukan? Itulah ekonomi syariah. Jadi harus kita perdayakan. Makanya dalam Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita ini tolong menolong satu dengan yang lainnya supaya ekonomi Islam ini bangkit, Bu. Jangan pula uang kita dikembali kepada Zionis. Makanya saya senang anak-anak muda tuh buat video pendek 1 menit. Rupiah, pung, belanja McD, pung, peluru, pung, rudal, membunuh saudara kita. Jadi di arahnya kita ini jangan belanja di tempat-tempat Zionis. Saya kemarin ngejalan ke Riau tuh, pamflet besar spanduk kan, produk Unilever, kampanye dia halal, memang halal, tapi keuntungan dia membunuh saudara kita. Saya kenapa berani bicara? Karena saya sudah googling dan saya sudah tanya, memang perusahaan itu ternyata berafiliasi kepada Yahudi. Jadi perusahaan itu franchise namanya, Bu. Tahu franchise? Kayak Indomaret, Alfamart itu franchise. Jadi kalau ibu pengusaha membangun Starbucks, wajib izin sama perusahaan pusatnya. Kecuali merek yang lain, Islamat, Manarmat, itu nggak perlu izin pusat karena punya kita, kan begitu. Tapi kalau merek franchise itu wajib izin. Kenapa? Karena dia bervertikal, usahanya vertikal. Kalau istilah dulu itu dia ekonomi yang apa tuh? MLM, dia multi level marketing. Jadi semakin untung orang pusatnya. Jadi produk-produk itu memang halal, tapi keuntungan dia dibuat untuk membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mohon kepada ibu semuanya, tolong jangan tergiur lagi dengan diskon besar-besaran, kembalikan uang kita ini kepada umat Islam. Lalu datanglah kemarin bertanya, Ustaz, di McD itu kan ada orang Islam kerja, Ustaz. Di Starbucks itu kan ada orang Islam, Ustaz. Kalau kami nggak belanja ke situ, kasihan dia. Nah, ini pertanyaan yang fatal. Perlu saya jelaskan, Bu. Jika di tempat itu ibu atau teman ibu atau anak kita bekerja di perusahaan riba, di bank konvensional, di perusahaan yang ternyata berafiliasi kepada Yahudi, saya seperti Ustaz Abu Somad. Maksudnya adalah bertahan sementara. Saya tidaklah Ustaz yang Wahabi yang mengatakan berhenti langsung. Habis itu berhenti, dia pening dia cari kerja di mana. Bertahan dulu. Bertahan dulu maksudnya apa? Jika tidak ada tempat lain, maka bertahan dulu. Ya Bu ya, bertahan dulu. Jika ada tempat yang lebih baik, maka barulah bangun tempat atau pindah ke tempat tersebut. Contoh, 2011 Bu, kemarin itu viral ada orang di Prancis membuat karikatur Nabi Muhammad, ya kan? Masih ingat mungkin? Dibuatnya Nabi Muhammad itu megang Quran, di bawahnya ada toilet. Diasumsikan Nabi itu menerima wahyu di toilet. Maka marahlah umat Islam. Mereka berbondong-bondong, umat Islam sedunia memboikot produk yang berafiliasi ke negara Prancis, termasuk merek air mineral Danone, Aqua. Untung tak Aqua nih, ini Le Mineral yang ada manis-manisnya. Habis itu kosmetik L'Oreal Paris diboikot. Muncullah satu produk, saya dapat informasi, muncullah produk kosmetik yang menandingi L'Oreal Paris. Apa dia? Yang halal, namanya Wardah. Saya langsungnya sebutkan produknya. Saya bukan jubirnya Wardah Anda, tapi ini ceritanya begini, bagus nih ekonomi dia. Muncullah Wardah. Ketika Wardah muncul, lalu dalam konsep hukum ekonomi syariah, karena saya ngajar di Fakultas Syariah, semakin banyak pemasukan, semakin banyak untung kan? Ketika untung semakin banyak, apa yang terjadi? Pasti butuh karyawan, karena kewalahan menangani customer atau pelanggan. Maka ketika orang banyak belanja di tempat Wardah, banyak untungnya, maka apa yang dibuat Wardah, Bu?
Dia buka lowongan pekerjaan dan di situ dibuatnya khusus kepada yang diprioritaskan orang yang bekerja di L'Oréal Paris. Artinya apa? Dia selamatkan sahabatnya muslim atau muslimah ini yang bekerja di L'Oréal Paris supaya mereka hijrah pergi ke tempat Wardah. Dia dapat untung. Pertama, orang yang bekerja di L'Oréal Paris ini adalah orang yang punya pengalaman, betul? Iya, pengalaman menangani kosmetik namanya L'Oréal Paris. Tapi karena mereka kerja di tempat yang menghina Nabi, maka hijrah, pergilah di tempat Wardah. Akhirnya apa tadi? Ibu buka Google, setiap tahun Wardah tersebut membangun masjid di pelosok-pelosok desa. Itu gara-gara keuntungan dan keberkahan. Begitu kita umat Islam, Bu. Ibu pengusaha, misalnya sukses usaha ibu, lalu ada teman ibu yang misalnya masih merintis, maka kita support, Bu. Jangan pula tidak kita support. Itu ada Pak Dasmir nama tuh pengusaha sukses di Jigobah itu yang makanan luar pas ada tempat-tempatnya. Saya ceramah itu. Kadang saya sedih juga, Bu. Orang buat Islam mat, kita mat, 212 mat, Muslim mat, isinya Unilever merokok sama aja. Kalau orang Yahudi bilang terserah kalian lah mau buat masjid mat kek, umat kek, Islam mat kek, yang penting ada barang apa itu. Kenapa kok nggak isinya kita ganti dengan barang buatan orang Islam? Kan masih ada HNI, HPAI, ya kan, deterjennya yang bukan dibuat orang Yahudi. Saya sabun mandi yang gambar kambing tuh punya orang Melayu Malaysia saya beli, segini tuh 20 ribu itu 3 bulan tak habis-habis tuh. Dia yang licin tuh, memang licin ya, tapi dibuat orang Malaysia, orang Melayu. Nah, jadi kita tinggalkan produk-produk tersebut supaya kita bangkit ekonomi syariah kita. Nah, jadi ibu yang Allah muliakan, itulah cara kita untuk berjihad supaya kita ini saling satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong dalam hal ini. Jadi momentum ini jadikan cara kita, ijtihad kita memilih untuk barisan orang-orang yang mendoakan saudara kita di Palestina. Ustaz, itu kan piti-piti kami, suka-suka kami lah Ustaz. Memang uang-uang ibu, tapi nggak sedih kita ibu. Di sana sampai detik ini dibunuh saudara-saudara kita gara-gara keuntungan. Di Maroko Starbucks sama Unilever, Starbucks sama McD sudah ditutup. Kenapa nggak kita lakukan hal tersebut? Nah, itu saja. Dah habis waktunya ibu ya. Kalau ada yang mau ditanya, terakhir sedikit lagi. Ada lagi jihad kita apa ibu? Kata Muhammad Nasir, ibadah ekonomi syariah yang terakhir adalah namanya siasah, fikih siasah. Jadi ibu yang Allah muliakan, saya pesankan nanti tanggal 14 Februari 2024 pilihlah, hak pilih kita. Jangan tidak memilih. Silakan pilihan ibu, silakan masing-masing, tapi kita memilih. Meskipun ini sistem kita sistem darurat. Kenapa saya bilang darurat? Ini kan sistem demokrasi darurat. Kalau ada ustadz yang mengatakan sistem ini haram, saya memaklumi ibu. Jadi tidak menyalahkan dia, saya menghargai dia karena memang ini sistemnya aneh. Tapi cara memilih pemimpin memang beginilah caranya. Kenapa saya sistemnya ini aneh? Bayangkan ya, ibu S1, ibu S2, S3, suara ibu ini sama dengan suara orang gila. Sama. Saya punya teman kerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan. 2019 ada TPS yang datang di situ mencoblos. Bayangkan orang gila coblos. Sekarang penghuni di RSJ itu 300-an. Ya, 300-an. Saya waktu itu ikut sama perawat itu kerja di sana, 300-an. 2024 nanti ada TPS di RSJ Tampan. Ada TPS, tempat pemungutan suara. Bayangkan orang gila bisa nyoblos dan suara dia satu suara dia sama dengan suara saya. Sama suara ibu. Tapi memang begitulah sistem demokrasi ini, Bu. Sistem yang terpaksa. Kalau nggak seperti itu, maka pemilihnya adalah orang liberal, pemilihnya LGBT, pemilihnya orang sekuler. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lebih memilih banyak karena kita antipati. Tapi sekali lagi saya memaklumi teman-teman yang mengatakan sistem demokrasi sistem yang haram. Karena memang begitulah, Bu. Tapi tidak ada pilihan. Maka kembali ke kiasan. Apa kiasnya tersebut? Ad-darurah tabihul mahfuzah. Ini darurat. Untuk memilih pemimpin nggak ada lagi cara lain kecuali dengan cara nyoblos pemilu kan? Maka dengan cara inilah ibu datang di tanggal 14 Februari 2024. Datang kita pilih. Karena memilih pemimpin ini penting ibu. Kalau nggak ibu pilih nanti akan berdampak di segala lini. Segala lini. Nah itu sih ibu yang Allah muliakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan ibu. Banyak juga yang nonton ibu. Silakan ibu, ada yang mau ditanyakan. Kalau di acara Mama dan Aan, banyak nanya, lupa udah disetting. Waktu saya sebelum Covid ngisi di TVRI, ibu-ibu dikasih pertanyaan. Saya tak dikasih lah pertanyaannya. Mendadak aja. Silakan ibu, kalau ada yang mau ditanyakan.
Apa saja Ibu? Jadi janji ya Bu ya, udah usah belanja lagi produk-produk yang aneh-aneh itu ya. Ustaz, kami udah terlanjur pakai sampo DAF. Kalau nggak pakai sampo DAF, Ustaz, kami gatal kulit kami. Kalau memang itu kondisinya darurat, maka nggak apa-apa pakai aja. Kalau darurat, kalau nggak ada opsi lain. Sekali lagi, kalau nggak ada opsi lain. Karena banyak orang mengatakan, Ustaz kan pakai handphone merek mereka. Ini nggak ada opsi lain, kecuali ada pilihan lain. Barulah saya pakai. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, silahkan gunakan, cari tempat yang lain. Sama juga ketika ibu yang kerja di bank konvensional dengan bank syariah. Ibu saya pesankan ya, bank syariah dengan bank konvensional itu berbeda Ibu. Jangan pula bilang, bedanya cuma satu Ustaz, bank syariah pakai assalamualaikum, bank konvensional tak pakai assalamualaikum. Beda Bu. Kenapa saya beda? Saya ini belajar teori tapi saya praktekkan. Saya kan udah ada rumah di Garuda Sakti. Baru kemarin saya karena om saya ada developer, saya cobalah ambil rumah subsidi. Rumah subsidi ini minimal gaji yang sudah menikah 8 juta. Akhirnya gimana cara cari 8 juta? Saya kontak teman-teman yang punya pesantren, tolong buatkan gaji saya 8 juta. Akhirnya saya ikutlah kan. Lalu datanglah pas mau akad, memang beda Bu, bank syariah sama bank konvensional. Beda. Di mana bedanya? Pertama di akad. Jadi orang bank syariah itu dia jelaskan, ibu bapak ngambil rumah, jadi BTN syariah, ngambil rumah 15 tahun, cicilnya 1.200.000. Maka kami BTN dapat untung 36 juta ya Bu selama 15 tahun Ibu. Ridho Ibu, dijelaskannya. Ada nggak bank konvensional jelaskan untungnya? Mana ada. Dapurnya ada nggak dijelaskan? Nggak ada. BTN syariah kami dapat untung 36 juta ya selama 15 tahun. Nah 36 juta inilah untuk kegiatan operasional, membayar pegawai, membayar kantor. Detail kali ini nanti. Yang kedua, ketika ibu bapak terlambat 1 bulan, kami akan bermusyawarah sama ibu. Ketika tahu bulan kedua gak sanggup bayar lagi, kami bermusyawarah lagi sama keluarga ibu. Di bulan ketiga kami cari solusi yang lain. Apa dia? Pihak ketiga yang meminjamkan. Kalau kalau riba nggak seperti itu Bu. Riba ini mau 15 tahun kita nyicil, pas di tahun ke-14 yang mau masuk ke-15 kita nggak sanggup, maka itu sudah milik bank. Milik bank. Kita tuh masih pinjam, tapi bank syariah enggak, masih ada solusi-solusi lain Bu. Kalau memang betul-betul ekstrimnya nggak sanggup lagi, maka dialihkan kepada yang lain, tapi tidak diambil sitanya. Jadi beda Bu, di akad itu bedanya. Makanya tidak ada sistem yang namanya gharar. Apa itu gharar? Tidak ada tipu-tipu di bank syariah. Saya sering ceramah di bank DOKP Syariah. Saya ceramah sama teman-teman direksi. Saya bilang begini, Bapak Ibu kalau buka lowongan pekerjaan para direksi, tolonglah buka lowongan pekerjaan kepada lulusan perbankan syariah. Ya, buka lowongan perbankan anak-anak S1 perbankan syariah, atau orang-orang yang bekerja di bank konvensional, bekerja di BCA, Bank Mandiri, supaya mereka itu hijrah bekerja, tinggalkan tempat riba, pergilah ke Bank Riau Kepri Syariah. Karena Bank Riau Kepri Syariah sudah syariah. Bayangkan seluruh ASN di Riau dan Kepri wajib punya buku tabungan BRK Syariah. Wajib. Jangankan pegawai, Ustadz aja wajib punya buku tabungan BRK Syariah, yang sering ngisi ceramah di situ karena transferannya lewat BRK Syariah. Jadi artinya apa? Satu orang 100.000 menabung, kan wajib tuh 100.000 itu kan, kalikan berapa orang? Ada untung. Maka saya pesankan sama direksi, tolong nanti kalau buka lowongan pekerjaan, prioritaskan orang yang bekerja di bank konvensional atau bank riba, supaya mereka hijrah pergi ke tempat itu. Jadi begitu kita hidup kita ini. Makanya kata Antonio Shafi'i, pakar perbankan syariah, momentum Palestina ini sebenarnya ini sebagai bukti kita memajukan ekonomi syariah. Awal-awal memang agak mahal. Itulah kata ibu-ibu kan, Ustaz, belanja tempat orang Islam ini mahal Ustaz dibandingkan tempat Cina itu Ustaz murah Ustaz. Memang betul begitu Bu. Tapi dengan awal-awal seperti itu, nanti lama-lama kita terbiasa menandingi perusahaan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terbiasa belanja di tempat kita umat Islam. Makanya ibu yang Allah muliakan, pesan saya belanjalah di kedai-kedai tempat saudara kita. Supaya apa? Supaya mereka itu juga hidup ekonomi mereka. Daripada kita, saya jujur aja Bu, di tempat yang mat-mat itu hanya tempat bayar e-commerce saja. Selain itu saya nggak pernah belanja. Pertama karena memang parkir kan, tempat-tempat itu parkir. Itulah hikmahnya karena tempat-tempat itu dikasih parkir kan. Beda di tempat-tempat yang lain yang selain itu kan dikasih tempat parkir. Supaya apa? Supaya kita sudahlah tinggalkan itu.
Kita ini mulailah bangkit ekonomi syariah kita, supaya kita ini benar-benar maju agama kita ini. Nah itu dia. Jadi yang kerja di bank konvensional bertahan dulu Ibu. Saya nggak KTP yang langsung berhenti, habis itu nganggur 1 tahun. Ini gara-gara Ustaz suruh berhenti, kami tidak dapat pekerjaan. Nah, tetapnya bertahan dulu selagi tempat ada yang lain. Nah, sekarang udah banyak BPR, bank-bank kecil, ya kan? Terakhir saya jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah. Bank-bank kecil ini sudah mulai mereka itu mengalih statuskan syariah. Karena hikmahnya itu Bu, alhamdulillah lah sering ada kajian-kajian di Pekanbaru ini, kajiannya sering aja Bu. Masjid An-Nur itu hampir setiap sholat fardu ada aja kajian Bu. Kajian sholat zuhur, qobla zuhur, kajian ba'da maghrib, kajian ba'da isya, kajian ba'da subuh, ada aja kajiannya. Ada kajiannya. Nah dengan ada kajian seperti ini, orang mulai melek Bu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak teman kita tadi bilang, dia pergi ke pelosok-pelosok. Saya pernah ceramah di Perapat Tunggal, di Perapat Tunggal di Bengkalis. Itu perbatasan dengan Malaysia. Saya datang bulan Ramadan, udah lama, 5 tahun yang lalu. Apa kata jamaah di situ? Terima kasih ya Ustadz telah datang ceramah di tempat kami. Ya Ibu, kenapa? Karena kami selama 30 hari malam Ramadan tak pernah datang Ustadz ataupun Ustazah. Bayangkan, selama 30 malam Ramadan tak ada Ustadz di situ. Kalau di Pekanbaru, besepah kata orang Melayu. Jangankan malam Ramadan, qobla zuhur ada, kajian subuh ada, 10 akhir Ramadan qiyamul lail ada. Adanya setiap waktu. Tapi di desa sekarang udah gak ada. Padahal Ibu kalau masih ingat, kalau dulu di kampung-kampung justru banyak pengajian, iya kan? Saya masih ingat tuh di kampung bawa Al-Quran pakai lampu colok. Di kampung, di kota mana ada? Tapi sekarang justru sudah mulai bergeser. Di perkotaan justru ramai pengajian. Tapi di desa, di pelosok desa tidak ada pengajian. Makanya saya senang ada wakaf Quran. Kenapa? Disitulah misionaris masuk Bu. Disitulah paham sempalan masuk. Nah, makanya di YTU itu Yayasan Tabung Wakaf Umat ada program Ustadz tuh mengirim Ustadz pelosok-pelosok desa. 1 tahun dikontrak. Yang belum menikah dikontrak di situ. Atau yang sudah menikah tapi bawa istri dikontrak di situ mengajarkan paham-paham ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau di pelosok desa nggak ada Ustadz di situ, masuklah misionaris. Dicuci. Apalagi maaf mereka orang-orang yang memiliki ekonomi yang rendah. Makanya kata Nabi, kekufuran itu, kefakiran itu mendekati kekufuran. Jadi karena fakir dikasihlah mie instan, dah masuk. Nah, kemarin terjadian tuh bukan di Pekanbaru, di Jakarta, Car Free Day, car mobil free, bebas day, hari bebas mobil. Orang jalan kaki di situ sama orang naik sepeda. Adalah dibagi-bagikan sayembara puisi. Lalu anak ini baca puisi. Karena anak ini tak tahu isinya, dia diiming-imingi permen, ya udahlah dikasih hadiah permen. Baca, ternyata puisinya isinya puji-pujian terhadap Tuhan mereka. Kan fatal kan, bukan? Begitu juga di Jakarta kemarin ada yang bagi-bagikan Al-Quran. Lalu teman saya akunnya tebal. Teman saya ini penasaran Al-Qurannya apa. Dia kirim ke saya pakai JNT, bukan JNT, Indah Kargo. Dia kirim. Dia tolong cek Al-Quran ini, warna hijau tapi tebal. Dia curiga ini Al-Quran apa. Pas saya buka covernya, tulisannya, kalau ini kan covernya Asmaul Husna. Pas dibuka apa tulisannya? Al-Quran ini diperuntukkan kepada yang dimuliakan Mirza Ghulam Ahmad. Siapa itu Mirza Ghulam Ahmad? Pendiri Ahmadiyah. Apa itu Ahmadiyah? Adalah aliran yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dan saya cek Al-Qurannya di Quran surah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Saya lihat terjemahannya, dia pakai terjemahan. Muhammad memberikan mandat kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Itu terjemahannya. Bayangkan fatalnya kan. Nah itu supaya, kenapa? Kalau nggak tahu ilmu agama maka fatal. Makanya kalau betul-betul lah kita mau mengapakan agama, di perkotaan kita hidupkan, di desa kita hidupkan. Maka alhamdulillah ada lembaga-lembaga filantropi seperti ini, ya kan? Tapi kemarin ada ya Al-Qurannya kemarin di surah Al-Kahfi itu yang kemarin sempat viral itu kan, la ja'iluna, digantinya la jahiluna. Itu fatal. La ja'iluna akan menjadikan, la jahiluna akan membodohkan di surah Al-Kahfi. Untung aja banyak orang hafal Al-Quran, akhirnya dirubahlah redaksinya sih. Nah itu hati-hati, kadang baca Al-Quran ternyata cetakannya tidak sesuai dengan standar pentasihan Kementerian Agama. Karena ayat ini Bu bacanya sikit aja maknanya salah. Contoh Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid itu artinya lain Bunda. Iyyaka na'budu pakai tasydid, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah Allah kami na'budu menyembah, dan hanya kepadamu lah Allah kami meminta pertolongan, pakai tasydid. Kalau nggak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu lah sinar matahari kami minta pertolongan. Beda nggak artinya Bu? Beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai ain. Kalau pakai hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fatal artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alamin pakai ain. Kalau pakai hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai a bukan ain, pakai a, segala puji bagi Allah Tuhan yang tidur. Alamin tidur. A pakai a, bukan pakai ain. Fatal. Yang ternyata DMI Dewan Masjid Indonesia mensurvei orang Indonesia 65%, hampir 66% itu yang dewasa itu nggak bisa baca Quran. Dan saya uji itu Bu, ketika majelis taklim diawali dengan baca Yasin. Yasin ini kan ada Arab, ada Latin, ada terjemahan. Okay? Ini Yasin itu. Ada Arab, ada Latin, ada terjemahan. Bacalah alam ahad ilaikum ya bani adama. Itu Arabnya baru di halaman 36. Kalau yang standar lainnya 36 di bawah. Latinnya halaman 37. Okay. Saya pernah coba, pas saya baca alam ahad ibu sebelah, dan dibukanya halaman selanjutnya. Dan hati saya pasti dia baca Latinnya, bukan baca Arabnya. Karena Yasinnya sama, seragam, covernya punya almarhum apa gitu kan, sama cetakannya. Kalau sama cetakannya pasti halamannya juga sama. Pas alam ahad itu masih halaman 36, pas buka halaman selanjutnya itu Latinnya. Berarti ibu ini buka halaman selanjutnya dia baca ya Latinnya. Latin itu beda Bu. Yasin Latinnya ya a si iin, itu dia artinya. Jadi fatal. Jadi saya sarankan juga ada kelompok tahsin ibu-ibu. Karena kadang ibu-ibu nih, Ustadz malu kan Ustadz gabung sama anak-anak, masa baca Iqra 1 dari awal lagi. Nah nggak apa-apa, ibu-ibu khusus ibu-ibu panggil ustazahnya, khusus belajar tahsin ya makhrajul huruf. Jangan malu Bu. Ya belajarlah ilmu dari ayunan sampai meninggal dunia, jangan malu. Tapi khusus ibu-ibu aja. Nggak apa-apa dari Iqra 1, atau sekarang ada metode namanya Qiroati, dari Qiroati 1, nggak apa-apa. Tapi kita aja, janganlah cemeh, ketawanya enak pandai, nggak boleh. Orang yang terbata-bata, kata Nabi, apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta. Orang membaca Al-Qur'an terbata-bata. Orang Arab bilangnya wa yata'ta, terbata-bata. Kenapa disebut terbata-bata? Ini filosofinya. Terbata-bata itu baca huruf ba, hilang huruf ta, baca huruf ba, hilang ta, baca ta, hilang ba, baca ta, itu baca terbata-bata. Itu filosofinya. Baru tahu kan Bu, saya baru tahu juga terbata. Baca huruf ta, hilang ba, baca ba, hilang ta, maka disebut terbata-bata. Orang yang baca Al-Qur'an terbata-bata dapat falahu ajron, dapat 2 kebaikan kata Nabi. Kenapa kok dapat 2 kebaikan Ustaz? Dia sudah bersusah payah membaca Al-Qur'an, yang kedua niatnya baca Quran. Tapi Bu, jangan ditafsir hadis ini, oh kalau begitu Ustaz, kami baca Quran terbata-bata lah sampai meninggal. Tidak boleh. Karena hadis sebelumnya kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, fasih baca Al-Quran, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia di hari kiamat di backup oleh malaikat yang mulia. Dia bingung, ya Allah kenapa kok di kanan aku ada malaikat, di kiri aku ada malaikat, atas bawah semuanya ada malaikat. Maka Allah katakan, engkau dulu fasih, lancar membaca Al-Quran. Terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan, lancar saja mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dengan mereka yang hafal Al-Quran? Maka ketika mereka yang hafal Al-Quran, maka saat itu orang tuanya dikalungi mahkota yang besar. Saat itu orang tuanya duduk seperti raja dan ratu. Dia bingung, ya Allah kenapa kok aku ini seperti raja dan ratu? Karena engkau dulu ketika hidup mampu mendidik anakmu hafal Al-Quran. Bukan hanya anak kandung. Ini ayat ini bukan, hadis ini bukan berarti anak kandung. Kenapa? Karena ada orang menikah sampai akhir hayat belum punya anak. Maka banyak sekarang program namanya orang tua asuh. Di pesantren Nur Azhar itu ada anak yatim tuh, orang nggak mampu tuh. Ini ibu punya rezeki, misalnya ada yang belum punya karunia anak, maka bilang sama Ustaz Hanafi, Ustaz, saya mau anak yang si A itu saya biayai sampai selesai. Itu namanya orang tua asuh. Jadi sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita yang support.
maka nanti pimpinan pesantren bilang, kamu disupport selama ini oleh ibu hajah atau ibu fulanah binti fulan. Maka ketika meninggal dunia, dia tampil menjadi imam sholat jenazah. Saat itu dia katakan, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayatin imaman lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Malaikat yang mencatat amalan buruk si mayit langsung menghapus dan merobek catatan amalan buruknya. Siapa nama malaikatnya, Bu? Atid. Ada Rokib yang mencatat amalan baik, ada Atid yang mencatat amalan buruk. Jadi keutamaan, fadilah. Ketika kata mazhab Syafi'i, ketika anak tampil menjadi imam sholat jenazah, di depannya ibunya, ayahnya yang sudah menjadi jenazah, maka saat itu amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk, maka saat itu si malaikat Rokib yang mencatat amalan baik, apa katanya kepada malaikat Atid? Wahai Atid, kenapa kok engkau hapus catatan amalan buruk si fulan? Malaikat Atid bilang, percuma saja aku catat amalan buruk dia selama hidup, karena ketika dia mau masuk ke liang kubur, anaknya yang tampil menjadi imam sholat jenazah. Begitulah keutamaan kalau anak kita yang menjadi imam sholat jenazah. Tapi bukan berarti ibu kita kemarin meninggal yang imamnya adalah pengurus masjid, bukan diampun, tidak, tetap diampun. Tapi kalau mencari afdol, anak cari ampun. Datang ibu, mana Ustaz, anak kami pada usia sama Ustaz, macam mana lah Ustaz? Itulah kadang kan banyak jalan menuju kepala Roma lah, Mekah, Roma, Vatikan, Bosporus. Kalau anak ibu perempuan, carilah menantu yang ngerti ilmu agama. Ini dah nampak anak laki-laki putih belepak macam ikan patin, dah mau nak jadi menantu, lupanya pakai skin kan. Pas mandi hilang skin kan. Nampak orang kaya, dah berapalah kaya, berapalah ganteng, tapi minimal ilmu agama, insya Allah menantu kita yang menjadi imam sholat jenazah. Betapa bahagianya ibu punya menantu, minimal mampu sholat imam sholat fardu ain dan fardu kifayah. Dua fardu ini, fardu ain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardu kifayah sholat jenazah. Mahasiswa saya di UIN, karena mahasiswa ini kelahiran 2004 kan. Kalian tahu enggak sholat jenazah berapa rakaat? 4 Pak Ustaz, 4 bayangin Pak. Padahal sholat jenazah itu tanpa, saya bilang pokoknya 4. Ada yang bilang yang selain 4 macam 2 Ustaz, oke, 2. Ada C itu macam tak ada rakaat, macam tak ada rakaat. Ada lagi D, A, B, C salah semua, A, B, C salah semua. Bayangkan, anak-anak kita nggak tahu sholat jenazah itu berapa rakaat. Padahal sholat jenazah itu tanpa rakaat. Apa beda rakaat sama takbir? Tapi 4 takbir. Bedakan rakaat sama takbir. Rakaat itu kegiatan seseorang di saat sholat, diawali takbiratul ihram dan ruku dan i'tidal dan sujud dan iftiras dan sujud kedua, bangkit dari sujud kedua, itulah disebut dengan rakaat. Kenapa saya bilang dan? Kalau satu saja tak terpenuhi maka tidak disebut dengan rakaat. Contoh, Masjid Al-Mandar ini sering sholat pakai sujud sajadah di hari Jumat. Ya, ketika di hari Jumat biasa imam baca alif lam mim tanzil atau wasjud wa qtarib, ya kan? Langsung imam sujud kan tanpa ruku. Lalu imam baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Macam betul Ustaz, subhanallah aja dulu. Tak bisa subhanallah, goyangkan bibir. Boleh. Habis itu imam langsung bangkit kan? Datang ibu terlambat, bapak terlambat. Allahu Akbar. Lalu imam ruku kita. Sampai salam, jangan pula ibu bapak yang terlambat tadi menambah bilangan rakaat. Kalau menambah bilangan rakaat ketika imam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bangkit. Berarti sholat subuhnya 3 rakaat. Tapi kan terlambat Ustaz. Dia dah sujud, itu sujud sunnah, bukan sujud rukun dalam sholat. Paham ya? Jadi rakaat itu harus mesti ada rukuknya, i'tidalnya, sujud pertama, iftirasnya, sujud kedua. Jadi sholat jenazah nggak ada rakaat, tapi 4 takbir. Tapi Ustaz kemarin kami lihat waktu Covid, ruku lagi, pakai baju APD. Baju APD apa APBD? Baju APD itu dari APBD lah kan. Ruku dia, bayangkan, nggak ngerti sholat jenazah. Betapa malunya tak ngerti sholat jenazah. Itu saja ibu yang Allah muliakan, terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya dipersilakan, masih ada 4 menit lagi ya. Kalau ada uang bank konvensional, baik, pertanyaan bagus. Iya, bagus pertanyaan ibu.
Kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan atau apa, mewajibkan, mensyaratkan memang harus bank konvensional, tidak ada tempat lain. Bagaimana tuh hanya lewat saja, itu tidak masalah, boleh, tidaklah haram. Kenapa? Karena tidak ada opsi, perusahaan kita, kantor kita memang harus tempatnya di bank konvensional. Tapi kalau seandainya perusahaan tersebut, kantor tersebut, yayasan tersebut bank syariah, maka lebih baik di situ. Kenapa? Saya paham, Bu. Saya pernah juga di salah satu kampus. Kadang bank konvensional ini besar-besaran ngasih diskon kepada pimpinan yayasannya. Nanti Pak, kalau di bank kami kerjasama santri-santri, siswa-siswa, mahasiswa ini nanti kami kasih, memang dikasih mobil personal di yayasan, kasih mobil. Kalau bank syariah nih dikasih jam tangan, jam dinding, dikasihnya sajadah, murah-murah. Akhirnya yayasan lebih mending lah bank konvensional. Memang dikasihnya mobil untuk yayasan, karena dia lihat nih yayasan A ini, dia tahu nih banyak di santrinya, banyak di siswanya, banyak nih mahasiswanya, langsung dikasih ini operasional CSR bank kami, bank konvensional. Tapi dengan syarat buka ATM di sini, seluruh santri, seluruh siswa, seluruh mahasiswa punya buku tabungan. Untung juga mereka. Bayangkan kalau 100, 200 misalnya mahasiswanya, ya kan? Maka seluruhnya buka buku tabungan 100.000, maka kalikan berapa keuntungan mereka? Mereka hanya pakai pancingan, pakai mobil operasional. Mobil operasional itu memang CSR dari bank konvensional. Setiap bank konvensional punya CSR. Jangan bank konvensional, bank syariah aja punya CSR. Saya S3 saya dibantu CSR Bank Rio Kepri. Waktu itu belum syariah dia sih, ya kan? Apakah haram? Kalau tidak ada pilihan lain, tidak masalah. Hanya lewat saja. Itu saya udah, ya kan? Tapi jangan melakukan transaksi di situ, karena khawatir transaksi tersebut mengundang ribanya Allah. Ya hanya lewat aja, masuk, ambil langsung. Masuk, kami ini Ustaz memang gaji kaminya 2, maksudnya 2 hari koma ada Ustaz. Mana lagi Bu? Tapi alhamdulillah Ibu, sekarang ini semakin menjamur ekonomi syariah, ya kan? Ekonomi syariah. Ini salah satu bukti Islam itu mulai bangkit. Di Aceh sudah bank syariah, di Lombok bank syariah. Ini Sumbar itu Bank Nagari itu mau berubah menjadi syariah lagi. Dan sekali lagi beda ya Bu ya, syariah sama konven beda. Jangan Ibu bilang nggak beda. Saya sudah pelakunya. Maksudnya saya kemarin belajar aja. Saya mau coba lihat benar-benar beda nggak? Ternyata beda. Bank syariah sama bank konven beda. Hidup kita ini cari keberkahan aja Bu. Ya, kalau banyak duit tapi nggak berkah apa gunanya? Saya pernah lihat di Gobah itu bapak-bapak, maaf pedagang kaki lima, anaknya 6, satu udah lulus S1, kemudian yang kedua SMA, ketiga SMP, SD, yang terakhir balita. Tapi kok bisa bapak ini mensekolahkan anak sampai sarjana? Logikanya nggak mungkin lah, ya kan? Tapi kok bisa? Ternyata uang bapak ini berkah. Tapi ada orang kaya, uangnya nggak berkah, anak ayahnya masuk penjara. Contohnya yang pegawai pajak, yang anaknya memukul anak orang sampai koma, habis itu pakai selebrasi Ronaldo itu kan? Di postingnya pakai Rubicon sama Harley. Ternyata ayahnya pegawai pajak. Sekali lagi tidak semua pegawai pajak ya. Bayarlah pajak sampai pegawai pajak punya Rubicon. Saya pernah ceramah gitu di paripurna di Simpang 3. Selesai ceramah 2 orang pegawai pajak. Ustaz, tidak semua pegawai pajak seperti Ustaz. Rumah kami ngontrak. Maaf lah Pak kalau gitu Pak. Jadi akhirnya ayahnya masuk penjara, anaknya masuk penjara. Berarti uangnya nggak berkah. Ada tukang bubur bisa naik haji, namanya tukang bubur nih, sampai-sampai dibuat sinetron, udah berjilid-jilid ya. Kenapa? Bisa naik haji karena berkah. Jadi berkah itu yang kita cari. Itu saja Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Islam lagi libur. Iya libur. Oh iya masih libur ya. Makasih banyak ya Ustaz. Masih terima ini ya. Oke, makasih banyak. Oh, si Rika di sini. Pamit ya.
Ibu Juwarnya. Pamit ya semuanya. Oh, Mbak Nyihot mah. Oke, pamit dulu ya. Mau siap-siap asar. Terima kasih. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.